Haleluya, jemaat yang saya kasihi, minggu ini kita diingatkan kembali saudara, bagaimana kita mempraktekkan hubungan ke atas lewat ibadah sejati. Nah saudara, apa itu ibadah sejati sudah diterangkan saudaraku di khotbah minggu, ya. Tapi saya ingin saudaraku menekankan kembali, ya. Kita mau baca Roma 12 ayat 1, ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, supaya kita saudaraku ada beberapa poin yang kita bisa dapat tangkap lebih dalam lagi saudara. Nah mari kita lihat, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara melayani Allah dengan seluruh hidup kalian, mempersembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, yaitu persembahan yang menyukakan hatinya. Melayani Dia dengan cara ini adalah ibadat sejati dan balasan yang pantas untuk kasih-Nya. Nah, saudara, menurut ayat ini, saudara, ya, apakah ibadah itu, saudara? Ibadah itu, ya, disebut ibadah yang sejati, ya, saudara, atau ya kata lainnya juga adalah ibadah yang logis, yang masuk akal, reasonable service, saudara. Ya, terjemahan yang lain katakan demikian. Nah, kenapa reasonable service? Kenapa ini adalah ibadah yang masuk akal, saudara? Sebab, ya, karena itu pantas katanya saudara, sebagai balasan yang pantas untuk kasih-Nya. Ya, makanya kalau di dalam terjemahan baru dimulai dengan karena itu demi kemurahan Allah. Ya. Artinya apa? Karena kemurahan-Nya, karena kasih-Nya yang sudah Dia tunjukkan di kayu salib, saudara. Di mana Dia rela mati di kayu salib. Ya, menyerahkan dirinya untuk kita, ya, menebus kita dari dosa, saudara. Ya, karena itu, ya, pantaslah, ya, sebagai balasan atas kasih-Nya, kita pun menyerahkan diri kita kepada Dia. Itu artinya, saudara, ya, karena Dia sudah terlebih dahulu menyerahkan dirinya, ya, segala-galanya diberikan, saudaraku, ya, untuk Dia boleh menebus kita dari dosa. Nah, maka pantas sekali balasannya adalah saya pun, saudara pun menyerahkan diri saudara. Ya, jadi tubuh di sini, ya, menekankan maksudnya di dalam tubuh kita ada roh, ada jiwa, maksudnya seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan, ya, supaya diri kita, saudara, ya, tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Kita tidak lagi, saudaraku, ya, hidup untuk memuaskan hawa nafsu diri kita, ya, tapi kita hidup bagi Tuhan. Ya, kita yang masih hidup menjadi persembahan yang hidup, saudara. Ya, kita masih hidup tapi kita adalah, saudaraku, dipakai menjadi alat kebenaran-Nya. Ya, kita bersama-sama, ya, menjadi, saudaraku, satu persembahan yang hidup, sehingga Tuhan memakai kita sebagai alat kebenaran-Nya, saudara. Nah, saudara, persembahan ini, ya, katanya, saudaraku, ya, adalah persembahan yang hidup, yang suci, yang apa, saudaraku, menyukakan hatinya. Nah, saudara, apakah persembahan kita, saudara, ya, itu adalah suci, ya, kemudian menyukakan hatinya. Saudara, ya, mari kita, saudaraku, hari ini, ya, mau serahkan diri kita, ya, serahkan tubuh kita ini, saudara, ya, supaya kita menjadi persembahan yang menyukakan hatinya, saudara. Persembahan yang, saudaraku, hidup, ya,
Kalau dulu korban-korban itu mati, saudara, ya, korbannya mati, ya. Sekarang korbannya hidup, ya. Kita masih hidup, tapi saudara, Kristus hidup di dalam kita, ya. Nah, kita serahkan diri kita supaya saudara kita menjadi, saudaraku, korban yang hidup ini. Kita hidup, ya. Dan saudaraku, hidup kita berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Hidup kita, saudaraku, akan jadi berkat buat orang lain, ya. Hidup kita, saudaraku, berbeda dengan hidup yang lain, ya. Ketika kita bekerja, saudara, ya, hidup kita, saudaraku, adalah sebuah pelayanan buat Tuhan, ya. Adalah sebuah, saudaraku, ya, ibadah buat Tuhan. Nah, saudara, ketika kita sekolah, saudaraku, kita, ya, sekolah, saudaraku, di hadiratnya, ya, sebagai sebuah persembahan ibadah, ya, ibadah yang sejati, saudaraku, ya. Nah, kita mau praktekkan ini dalam hidup kita. Apakah saudara siap? Ya, mari kita mulai dari diri kita, ya, bersama dengan kompak kita kembali, saudaraku, minggu ini menghayati apa itu ibadah sejati. Ya, kalau kita menghayatinya, kita praktek betul-betul, maka apa yang terjadi, saudara? Maka kita akan, saudaraku, melakukannya dengan benar, ya. Nah, ingat, saudara, kita nggak bisa melakukan ini dengan kekuatan kita. Kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita, saudara, untuk kita mempraktekkan ibadah sejati ini. Saudara semangat, mari kita terus beribadah dan praktekkan ini dalam hidup kita. Pasti, saudaraku, ya, hidup kita akan bertumbuh, berbuah, dan saudaraku, bermultiplikasi. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.